Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sachiko Rafajuan dengan NPM 2541066. Saya di sini akan menyampaikan materi yang berjudul Model Matematika Bisnis, mengoptimalkan pengambilan keputusan. Presentasi ini akan mengupas tuntas bagaimana model matematika dapat menjadi alat strategis untuk meningkatkan efisiensi, memitigasi risiko, dan mencapai keunggulan kompetitif dalam dunia bisnis yang kompleks. Mengapa model matematika penting dalam bisnis? Yang pertama yaitu ada kompleks data. Kompleks data yaitu membantu manajer merencana, menganalisis volume data besar untuk menemukan pola dan wawasan tersembunyi. Terus yang kedua yaitu pengambilan keputusan. Menyediakan kerangka kerja objektif untuk mengevaluasi opsi dan memprediksi hasil sebelum bertindak. Terus yang terakhir itu ada mitigasi risiko, memungkinkan pengujian skenario what if untuk mengukur dampak potensial dari ketidakpastian pasar. Terus itu ada dasar-dasar permodelan matematika, konsep dan komponen. Yang pertama yaitu ada variabel keputusan, jumlah yang harus diputuskan, misalnya berapa banyak unit yang akan yang akan diproduksi atau dilokasikan. Terus yang kedua yaitu ada kendala, batasan atau sumber daya yang tersedia, misalnya jam kerja, anggaran, terus kapasitas gudang. Terus yang ketiga yaitu fungsi objektif. Tujuan model seringkali untuk memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan biaya. Terus yang terakhir yaitu ada parameter, nilai input yang diketahui dan tetap, misalnya biaya per unit, harga jual, dan waktu produksi. Terus di sini ada jenis-jenis model matematika bisnis. Ada beragam model yang dapat diterapkan tergantung pada masalah bisnis yang dihadapi. Yang pertama yaitu ada linear programming. Digunakan untuk mengoptimalkan hasil, memaksimalkan atau meminimalisasi di bawah batasan linear. Terus yang kedua yaitu ada simulasi. Memodelkan kinerja sistem bisnis dengan memasukkan unsur keacakan untuk memahami risiko. Yang tiga yaitu ada teori antrian. Menganalisis dan mengoptimalkan waktu tunggu dan efisiensi layanan dalam sistem dengan permintaan acak. Di sini ada studi kasus 1. Optimasi rantai pasokan dengan linear programming. Masalah mengurangi biaya transportasi. Sebuah perusahaan manufaktur ingin meminimalkan total biaya pengiriman produksi dari 3 pabrik ke 5 gudang dengan mempertimbangkan kapasitas produksi dan permintaan gudang. Yang pertama yaitu ada fungsi objektif, meminimalkan total biaya transportasi. Terus yang kedua yaitu ada kendala, yaitu permintaan gudang terpenuhi, kapasitas pabrik tidak terlampaui. Terus yang ketiga yaitu ada keputusan, jumlah unit yang dikirim dari pabrik atau ke gudang. Hasil model ini memberikan rute pengiriman optimal dan alokasi yang menghemat 15% dari biaya logistik bulanan. Terus di sini ada studi kasus yang kedua yaitu perencanaan keuangan menggunakan simulasi Monte Carlo. Simulasi Monte Carlo digunakan untuk memodelkan hasil investasi masa depan dengan memasukkan ketidakpastian seperti tingkat suku bunga, inflasi, dan kinerja pasar yang berfluktuasi. Ini ada bermacam-macam di sini, yaitu ada risiko rendah, yaitu probabilitas kerugian total portofolio, yaitu probabilitas utama, probabilitas yang mencapai target keuntungan minimal. Terus yang terakhir yaitu ada risiko tinggi, probabilitas hasil yang sangat baik atau outlier. Terus di sini ada alat dan perangkat lunak untuk pemodelan bisnis. Implementasi model matematika modern didukung oleh perangkat lunak yang canggih yang menyederhanakan proses komputasi. Di sini ada bahasa pemrograman yaitu Python dan R dengan pustaka Skype atau
Pool P untuk model optimasi dan statistik. Terus ada software komersial. Software khusus seperti Gurobi atau Ciplek untuk memecahkan masalah optimasi skala besar dan kompleks. Terus yang terakhir ada yaitu platform sederhana. Microsoft Excel Solver atau add-in seperti AdRisk cocok untuk model skala kecil hingga menengah dan analisis sensitivitas dasar. Di sini ada tantangan dalam implementasi model matematika bisnis. Yang pertama yaitu ada kualitas data dari Gerbe in dan Gerbe out. Akurasi model sangat bergantung pada kualitas dan kebersihan data input. Data yang bisa atau tidak lengkap dengan menyesatkan. Terus yang kedua yaitu ada validasi dan kalibrasi model. Kesulitan ini memverifikasi bahwa model secara akurat mereplikasi sistem dunia nyata dan menyesuaikan parameter secara tepat. Terus yang ketiga yaitu ada kesulitan komunikasi. Menerjemahkan hasil matematika yang kompleks menjadi rekomendasi bisnis yang mudah dipahami oleh pengambil keputusan non-teknis. Terus yang terakhir yaitu ada perlawanan terhadap perubahan. Karyawan mungkin enggan meninggalkan metode pengambilan keputusan yang sudah mapan untuk menghadapi hasil model yang baru. Di sini ada manfaat implementasi model matematika. Yang pertama itu ada peningkatan profitabilitas melalui optimisasi harga alokasi sumber daya yang lebih baik. Terus ada alokasi sumber daya optimal, yaitu memastikan bahwa setiap sumber daya, waktu, uang, tenaga kerja dimanfaatkan secara maksimal. Terus ada efisiensi operasional, yaitu mengurangi pemborosan, antrian dan waktu siklus proses bisnis. Dan lain-lain ini masih ada dua. Terus selanjutnya aja yaitu ada kesimpulan dan langkah selanjutnya. Model matematika bisnis bukanlah sekadar alat akademis melainkan mesin pendorong untuk keunggulan kompetitif di pasar modern. Mulai dari yang kecil yaitu misalnya penerapan permodelan untuk masalah bisnis yang terisolasi dan terdefinisi dengan jelas. Misalnya penjadwalan staf atau pengelolaan inventaris. Terus ada kembangan tim ahli atau investasikan pada pelatihan atau rekrutmen. Analisis yang memahami matematika dan konteks bisnis. Dan yang terakhir yaitu ada integrasi sistem. Pastikan model terintegrasi dengan sistem operasional harian untuk memastikan penggunaan yang konsisten dan real time. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.